حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kembali kita bertemu lagi pada pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada pelajarannya keempat tentang perilaku terpuji atau akhlak terpuji. Pada sub materinya yaitu bagian kedua, tolong menolong. Nah, jadi tolong menolong adalah membantu orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Di menolong itu adalah membantu orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Namanya adalah menolong. Sedangkan tolong menolong artinya saling membantu. Saling membantu di dalam kesulitan. Kalau ada orang yang memerlukan bantuan, kalau kita bisa, kita bantu. Nah, ini contohnya seperti kita memberikan sumbangan kepada orang lain, itu sama dengan kita juga termasuk tolong menolong. Tolong menolong merupakan sesuatu yang indah, artinya sesuatu yang sangat baik, sangat dianjurkan oleh agama kita. Dengan menolong orang lain, maka kita akan mendapat pahala dari Allah. Di setiap yang kita lakukan, maka kita akan mendapat pahala dari Allah. Contohnya kita memberi orang lain, maka kita mendapat pahala dari Allah. Yang pertama, membuat hati orang senang, dan kita bisa meringankan beban hidup orang lain. Jadi kalau kita memberi orang lain atau kita membantu, maka itu akan menjadi ringan, dan itu merupakan pahala dari Allah yang akan kita dapatkan. Nah, jadi di antara tolong menolong, jika kita melihat orang lain dalam kesusahan, maka kita harus menolongnya. Seperti jika ada orang yang minta sumbangan, maka kita beri semampu kita. Contohnya di sini, kalau ada mobil yang tidak bisa jalan atau mogok, maka kita bantu untuk mendorongnya. Maka orang pun akan senang dengan kita, kita pun senang membantu orang lain. Yang kedua, jika ada yang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Apalagi jika orang itu meminta tolong kepada kita, maka kita tolonglah semampu kita atau sebisa kita. Yang ketiga, memberikan bantuan dan pertolongan merupakan perbuatan yang mulia. Jadi perbuatan yang mulia dari tolong menolong itu karena tolong menolong adalah akhlak terpuji, akhlak yang baik, perilaku yang sangat baik karena menyenangkan hati orang lain. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau menolong orang lain hanya di dalam kebaikan dan ketakwaan saja, dan jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa.
atau perbuatan yang tidak baik. Misalnya sama-sama mencontek teman atau berkelahi sama teman, itu jangan, karena itu bukan termasuk tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Manfaat dari tolong menolong. Jadi apa sih manfaat dari tolong menolong? Yaitu diantaranya mempercepat selesainya pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu kita lakukan secara bersama-sama, maka akan cepat selesai karena kita saling membantu dan orang akan membantu kita. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Karena kita menolong orang lain, maka orang lain akan menolong kita. Maka antara kita dan orang lain akan ada rasa kasih sayang. Yang ketiga, pekerjaan berat menjadi ringan. Contohnya tadi seperti mendorong mobil. Coba kalau mendorong sendiri bisa atau tidak? Tidak bisa kan? Makanya kita tolong orang lain secara bersama-sama, maka akan menjadi ringan. Kalau semakin banyak orangnya, maka akan semakin ringan. Menumbuhkan kerukunan sesama. Nah, dengan tolong menolong, kita sesama akan saling berkasih sayang dan hidup akan menjadi rukun. Nah, contohnya di sini kalau ada teman yang terjatuh, segeralah kita bantu. Dia akan senang dengan kita dan kita senang dengan dia, maka jadilah dia teman kita. Nah, kemudian yang terakhir, keutamaan tolong menolong. Di tolong menolong itu keutamaannya diantaranya akan disayang Allah, yaitu diberikan Allah pahala kepada kita nanti di akhirat. Akan dibalas pertolongan oleh Allah karena kita menolong orang lain, maka orang lain pun nanti akan menolong atau membantu kita. Akan ditolong Allah di akhirat, yaitu dengan Allah berikan pahala kepada kita. Jadi dari pahala tolong menolong maka akan mengurangi dosa kita. Nah, di sini dari gambar ini menolong teman yang sedang terjatuh. Nah, jadi kalau sudah kita tolong, maka teman pun akan sayang kepada kita karena kita perhatian sama teman. Nah, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi